aklannya saja. Kenapa dia isim? Ana bilang isim, bukan fi'il. Misalnya tadi itu contohnya di sini, daraba yadribu darban. Coba. Bil khafdi, ya. Bitanwini, ya. Wa yu'raful ismu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Tanda kok tahu kok apa bisa ana menyatakan ini adalah isim karena apa? Tanwin. Ada fi'il tanwin. Coba cari antum. Fi'il yang tanwin. Seperti ini tuh. Apa namanya? Fa'alan. Enggak ada fa'alan. Fa'ala ya fa'ala. Nih, fa'altu, ada fa'altun, fa'altan, fa'altin, enggak ada. Yaf'alun, naf'alun, enggak ada. Yang namanya fi'il itu anti sekali dengan musuh. Anggap saya musuh, enggak bakal ketemu. Jadi antara tanwin sama fi'il itu enggak bakal ketemu sampai hari kiamat, sampai masuk surga. Itulah, enggak bakal. Jadi makanya cara membedakan fi'il sama isim itu balad. Ada enggak tanwinnya? Nah, itu di antaranya itulah. Makanya tadi kenapa Nabi bilang aklan itu isim? Karena apa? Karena ada tanwin. Jawabannya simpel sebenarnya. Jawabannya simpel sekali. Wal ismul mansubu, mansub dia. Nah, kalau dia masdar pasti mansub. Ingat tuh, kalau masdar masdar juga enggak harus mansub dia, tapi dia dihukumi mansub. Pantas ini masdar yang dihukumi mansub. Yang mana alladzi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Pengen tahu masdar itu apa? Datang setelah tasrif fi'il yang ketiga dari tasrif fi'il. Akala ya'kulu aklan. Nah, aklan itu masdar. Syariba yashrabu syurban. Wah, itu. Apalagi fa'ala yaf'alu fa'lan atau fi'lan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan atau fi'lan. Itu daraba yadribu darban. Apalagi sami'a yasma'u sam'an, ta'allama yata'allamu. Nah, coba sekarang ta'allama yata'allamu. Ta'allaman. Ta'alluman. Ta'allama yata'allamu ta'alluman. Sekarang kalau allama yu'allimu. Kalau ilman, Pak, ilman itu dari alima ya'lamu ilman. Ini allama yu'allimu. Apa nih? Apa? Bal. Tetap ta'liman. Antum kalau belajar itu ta'lim muta'allim tuh. Ta'limun muta'allimun. Ta'lim belajar, muta'allim. Nah, itu. Jadi ta'allama yata'allamu ta'alluman muta'allim. Fahuwa muta'allimun, berarti yang belajar. Tapi kalau ta'lim berarti yang mengajar. Ta'lim muta'allim gitu kan? Ta'lim muta'allim. Ta'lim itu mengajar, muta'allim itu yang belajar. Tahu kan, pernah dengar kan kitab ta'lim muta'allim itu? Pernah dengar enggak istilah ta'lim muta'allim? Iya. Itu kan adab seorang guru sama adab seorang murid. Isim yang mansub yang datang pada urutan yang ketiga pada saat tasriful fi'li. Nahwu daraba yadribu darban. Mana? Itu tuh darbannya yang ketiga itu tuh. Itu yang namanya masdar. Karena katanya nih dalam tasrif itu pertama urutan itu fi'il madhi dulu. Setelah fi'il madhi fi'il mudhari. Setelah fi'il mudhari baru masdar. Nah, masdar pun nanti ada berapa jenis. Masdar itu ada beberapa jenis. Ada masdar mimi namanya. Masdar mimi.
Ada masdar ghaira mimi. Apa bedanya, Beb? Nah, kalau masdar mimi itu ada mimnya. Nih, misalnya itu. Daraba yadribu darban wa madraban. Wa madraban ada maknya. Apa namanya? Fa'ala yaf'ilu fi'lan wa maf'alan. Maf'alan. Itu masdar mimi. Jadi ada masdar ghaira mimi, ada mimnya, ada masdar yang ada mimnya. Jadi khulasanya, ringkasannya, bahwasanya masdar itu adalah isim yang disebutkan setelah fi'il madhi, fi'il mudhari. Nah, setelahnya itu apa? Itulah yang namanya masdar. Nah, fungsi yang kita bahas ini dari maf'ul mutlaq ini, dia ini ada fungsinya, bukan hanya sekadar menentukan objek saja. Katanya di sini apa? Imma yakunu li ta'kidi ma'nal fi'li. Menegaskan fi'ilnya itu, makna fi'il. Darabtu darban. Aku memukul dengan pukulan. Gitu. Jadi bukan darabtu bil, misalnya apa bil qalam. Aku memukul dengan pulpen misalnya, dengan spidol. Darabtu bil apa? Biqalan suwatin. Bukannya aku mukulnya itu dengan apa? Dengan peci, tapi darabtu darban, aku mukulnya dengan pukulan. Jadi benar-benar mukul. Au libayani adadil fi'li, atau menjelaskan berapa jumlah pukulannya. Berapa jumlah pukulannya? Misalnya darabtu darbatan, aku memukul dengan satu pukulan. Atau darabtu darbataini, aku memukul dengan dua pukulan. Nah, itu fungsinya, fungsi maf'ul mutlaq itu. Atau untuk menjelaskan jenis pekerjaannya tadi. Di sini contohnya jalastu jilsatan. Nau'an, jadi aku duduk dengan bentuk. Jadi duduk pun ada dalam bahasa Arab macam-macam bahasa Arabnya. Jalastu jilsatan, aku duduk dengan jenis duduknya. Kan ada jalastu jalsata murabbi'in. Duduknya duduk murabba'. Tahu apa nih namanya? Kayak untuk duduk biasa, apa? Tuh, duduk bersila. Jalastu jalsata iftirashin. Itu kan jenisnya. Itu. Untuk menjelaskan jenisnya. Jadi fungsi masdar itu atau maf'ul mutlaq itu bisa dia menjelaskan memang apa tadi itu, apa namanya, nau'nya, menegaskan makna fi'il tadi. Jadi fi'il itu masih remang-remang, dijelaskan lagi dengan masdar tadi. Darabtu darban. Darabtuhu darban. Aku mukulnya dengan pukulan. Nah, itu namanya libayani litakidi makna itu, untuk menegaskan makna, menguatkan makna fi'il. Atau libayani adadil fi'il, atau untuk menjelaskan jumlah pekerjaan tadi. Jumlah fi'ilnya tadi itu, ada berapa fi'ilnya tadi itu. Atau libayani nau'il fi'li, atau mau menjelaskan nau'nya, macamnya, bentuk fi'ilnya tadi. Itu. Wa huwa qismani. Nah, kalau di sini di kitab apa namanya kitab ini? Tuhfah Saniyah. Fungsinya apa kata di sini? Wa qauluna ma dalla ila akhir, ma dalla yufidu anna al-maf'ul mutlaq thalathatu anwa'. Memberikan faedah bahwasanya maf'ul mutlaq itu ada tiga jenis. Yang pertama al-muakkid li'amil, menegaskan, menguatkan amilnya. Hafidtud darsa hifdhan, aku menghafal pelajaran dengan hafalan, dengan benar-benar hafal gitu. Hafidtu hifdhan. Farihtu biqudumihi jazalan,
Jadi aku senang dengan kedatanganmu, dengan senang itu maksudnya. Menguatkan bahwa saya memang senang dengan kedatanganmu tadi, aku senang. Itu yang pertama. Menegaskan, menguatkan fi'ilnya tadi. Watsani al-mubayyin li naw'il 'amil. Menjelaskan naw'nya 'amil, jenisnya, bentuknya 'amil. Ahbabtu ustadzi hubbal waladi abahu. Jadi di sini ahbabtu, aku mencintai ustadzi, guruku. Bagaimana bentuk kecintaan dia tadi, si aku tadi kepada ustadznya tadi? Hubbal waladi abahu, sebagaimana seorang anak mencintai bapaknya. Nah, begitulah. Aku mencintai guruku tadi. Ahbabtu ustadzi hubbal waladi abahu. Ahbabtu hubban. Nah, hubba ini mahal syahidnya itu, pembahasannya itu adalah hubba. Contohkan tadi. Masdar atau maf'ul mutlaq. Ini nggak kelamaan kan teman-teman? Ada ini nggak? Anak kosong soalnya. Anak nggak ada kegiatan setelah ini, santai ini. Masdar. Jadi dibagi menjadi 3 tadi tuh. Pertama li al-mu'akkidu li'amilihi. Ta'kid makna al-fi'l. Ta'kid makna fi'il itu maksud menegaskan makna fi'il tadi. Fi'il tadi kan sudah jelas, tapi ditegaskan lagi misalnya. Memukulnya tadi ditegaskan lagi. Darabtuhu darban. Darabtuka darban. Jadi fi'il daraba tadi dijelaskan. Contohnya di sini tadi itu hafidtud darsa hifdhan. Aku menghafal pelajaran ya dengan hafalan gitu loh. Ini dari kata ini hafidhan, makanya dia dijelaskan tuh. Hafidtud darsa hifdhan. Karena ini kalau kita ditasrifkan hafidha yahfadhu hifdhan. Itu yang pertama, ta'kid makna al-fi'l. Yang kedua, nau'il amil, al-mubayyin li nau'il amil. Kalau di sini tadi berarti bayani nau'il fi'l. Bayan ini artinya penjelasan ya, menjelaskan. Bayanu bentuk. Bayanu nau'il fi'li. Contohnya tadi tuh ahbabtu ustadzi pakai itu. Ahbabtu ustadzi hubbal waladi abahu. Jadi gini ya, kalau misalnya di-i'rabkan ya, hafid itu jelas ya. Fi'il fa'il. Ad-darsa maf'ulun bihi, mansubun bla 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 bla. Darsan maf'ulun mutlaq kayak gitu. Maf'ulun mutlaq mansubun wa alamatu nasbihi fathatu dhahiratun. Kayak gitu. Ini ahbabtu fi'il fa'il. Ustadzi maf'ulun bihi. Nah, ini maf'ulnya agak beda sedikit ya. Karena dia ada ya. Nah, dia akhirnya ikut, mestinya ustadza. Ustadza mestinya kan? Ustadzan. Mestinya dia mansubnya dengan fathah. Karena berhubung ada ya, maka dia menyesuaikan ustadzi. Mansubun
'alal fathatil muqaddari. Fathah yang muqaddar. Fathah yang muqaddar. Mana amin zuhuriha? Ini. At-tanasub liya al-mutakallim, menyesuaikan tadi. Nanti ada pembahasan khusus ini nanti. Ya. Hubban. Nah ini kan maf'ulun bihi. Ini kan maf'ulun bihi. Mansub. Ini, nah ini. Maf'ulun. Kalau di-i'rabkan itu maf'ulun mutlaq. Maf'ulun mutlaqun mansubun. Ya. Wa alamatu nasbihi al-fathah, udah gitu aja. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ya. Kalau mau li'annahu masdarun, serah. Cukup li'annahu fathatu wa alamatu nasbihi al-fathatu. Mau ditambah kenapa dia fathah? Karena dia masdar. Enggak apa-apa. Ya. Jangan dibilang karena dia isim mufrad, ya. Kan isim mufrad nih, masdar. Hah? Enggak, tergantung. Bisa. Tergantung kalau seandainya tadi dia menyatakan satu kan, ini kan satu nih. Ini satu nih, hubbannya kan satu, kecintaan satu kan. Kalau misalnya kecintaannya dua, jadi kalau dua bukan sama seperti muthanna. Tandanya pakai ya. Kalau banyak tergantung. Kalau seandainya laki-laki jadi. Makanya di sini darabtu darbataini misalnya. Darabtuhu ya harus ya ada itunya, ada maf'ulnya. Darabtuhu darbataini. Darabtuhu darbataini. Ini komplit nih. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ini maf'ulun mutlaq. Maf'ulun mutlaq mansubun. Wa alamatu nasbihi al-ya. Bisa dikatakan tadi misalnya hifdzat isim mufrad, bisa isim mufrad ya. Isim mufrad satu gitu. Ini misalnya muthanna bisa. Atau tadi tuh untuk menjelaskan berapa bilangan. Bayan nau'il fi'il tadi. Fi'ilnya itu dijelaskan. Kalau ini bayanu adad, sekarang bilangannya ada berapa? Ini nih contohnya nih. Ini ada contohnya. Contohnya ini. Bayanu adadul fi'li ini contohnya. Kalau di sini disebutkan darabtul kasula darbataini. Aku memukul yang malas 2 pukulan. Yang tidak paham dipukul. Pak. Atau di sini darabtuhu 3 darabatin. Aku mukul dia 3 kali pukulan. Nah, itu salasanya itu yang jadi maf'ul. Darabat jadi mudhafun ilaih. Ada pertanyaan enggak nih? Wa huwa qismani. Nah, maf'ul mutlaq ini ada 2 macam. Lafziyun, secara lafaz sama, wa ma'nawiyun. Maknawi saja, lafaznya tidak sama, tapi maknanya sama. Ini bahasa Arab ya. Fa in wafaqa lafzuhu lafdh fi'lihi, kalau seandainya sesuai, sama lafaznya dengan lafaz fi'ilnya. Contohnya di sini nih. Ini kan sama nih, hafidha. Ini hafidha. Nah. Fa in wafaqa lafzuhu lafzu masdar tadi, lafzu fi'lihi, lafaz fi'ilnya, fahuwa lafziyun. Inilah yang namanya maf'ul mutlaq lafzi. Nahwu qataltuhu qatlan. Aku memukulnya dengan aku membunuhnya dengan
membunuh gitu maksudnya. Wa in wafaqa makna fi'lihi, kalau seandainya sesuai sama makna fi'lihi, maknanya saja, duna lafzihi, tidak sama dengan apa? Dengan lafadznya, bahwa ma'nawiyun, nahu jalastu qu'udan. Aku duduk, aku benar-benar duduk gitu maksudnya. Jalastu qu'udan, karena jalasa artinya duduk, qa'ada artinya duduk. Wa qumtu wuqufan, qoma sama waqafa itu sama maknanya. Wa qumtu, dan aku diam dengan wa qumtu, atau wukuf berarti diam berdiri maksudnya. Wa qumtu wuqufan, dan aku benar-benar berdiri. Wa ma asbah dzalik, dan yang serupa dengan itu. Jadi yang namanya maf'ul mutlak itu ada dua, lafzi sama ma'nawi. Nah, kalau misalnya contohkan, misalnya i'rabnya jalastu qu'udan, jalastu qu'udan. Al-i'rab jalastu fi'lun apa ini? Jalastu. Wal. Fi'lun apa ini? Pak Parsito, jalastu, fi'il apa itu? Dani. Fi'il madhi. Hukumnya apa? Hukumnya apa kalau fi'il madhi ini? Nasab. Fi'il isim. Apa? Ari. Mabniyun. Berarti belum connect itu namanya. Fi'lun madhin mabniyun 'alal sukun. 'Alas sukun. Barakallahu fiik. Kenapa? Sekarang pertanyaannya. Kenapa wal dia sukun wal? Karena ada sukun di situ. Ada sukun. Bukan karena sukun, Pak Marsito. Kenapa dia sukun nih? Karena ini nih. Litisalihi. Jelas tuh. Kenapa jelas tuh? Iya. Sekarang kan pertanyaannya kenapa dia sukun? Kan kita harus tahu fi'ilnya itu yang mana fi'ilnya itu. Dari jalastu ini. Kan kalimatnya kan ada 4 nih, ada 4 huruf. Jalastu. Masa semuanya fi'il semua? Fi'il semuanya? Enggak semuanya fi'il. Yang fi'il ini hanya saja ini nih, jalasa saja nih. Jalasa. Tak ini bukan. Tak ini adalah dhamir. Itu loh. Nah, kan ini lihat akhirnya dari fi'il ini apa? Harokatnya apa? Sukun. Nah, ini makanya fi'lan madhin. Fi'il madhi mabni, selamanya dia sukun. Mabni itu selamanya. Selamanya berharokat sukun. Selamanya. Nah, sekarang ada nanya tadi tuh, kenapa dia sukun gitu loh. Karena dia harokatnya sukun, enggak, kenapa? Karena ada tak ini yang rusak dia tadi itu. Litisalihi bi dhamiri raf'in. Nah, itu bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Berharokat soalnya dia. Ini harokat nih. Tu, bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Wa ta'u dhamirun bla 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 bla. Tahu ya? Dhamirun barizun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Gitu. Ya. Terus aja. Sama pokoknya sama dengan yang kemarin-kemarin. Qu'udan, sekarang qu'udan. Nah, ini yang bahas nih. Qu'udan.
maf'ulun mutlaqun. Cara mengi'rabkannya nih. Qu'udan maf'ulun mutlaqun. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Sama kayak gini. Wa alamatu nasbihi al-ya'u. Kita udah cukup, udah kayak gitu udah cukup. Singkat loh. Selesai. Mabniyun. Nih, mabniyun. Ada pertanyaan? Coba kalau di sini gimana? ظرف زمان مصدر. Qiyam wal wuquf. Qiyam itu berdiri, wuquf itu berdiri ya. Waqafa itu artinya berdiri kan. Nah, qama sama waqafa artinya sama, berdiri. Berdiri diam maksudnya. Yang berdiri itu diam, bukan berdiri berjalan-jalan. Ya, jadi qama sama waqafa itu artinya sama. Nah, iya makanya kan? Artinya itu makanya wuquf. Jadi berdiri nih. Kayak gini maksudnya tuh. Dia berdiri tapi enggak gerak sana, enggak gerak sini. Ini maksudnya. Qama. Iya, qama. Makanya qum. Qum tuh bangun tuh berdiri kan? Berdiri gerak-gerak, enggak. Nah, gitu. Jadi qama sama waqafa itu bermakna wahid. Karena bahasa Arab itu, bahasa Arab itu setiap kabilah itu punya bahasanya. Ingat tuh. Makanya Quran itu diturunkan 7 huruf tadi, maksudnya 7 bahasa. Tapi bahasa Arab semua. Jadi misalnya kabilah ini ngatakan misalnya berdiri itu adalah qama. Kabilah ini mengatakan enggak, berdiri itu adalah waqafa. Nah, kayak gitu. Makanya susah, bahasa Arab itu susah. Tapi kalau sudah ini enak. Beda dengan bahasa-bahasa lain. Temanya sedikit loh. Ya, faedah masdar tadi, faedahnya muakkidun ni'amil darabtuhu darban, mubayyinun lin-naw darabtuhu darban amir au darban syadidan. Jadi kalau misalnya untuk menjelaskan jenis pukulannya tadi itu pukulan yang sangat, darabtuhu darban syadidan. Kalau untuk menegaskan saja darabtuhu darban, aku betul-betul memukulnya. Adalah aku betul-betul memukulnya. Tapi kalau menjelaskan bentuk pukulannya tadi, darabtuhu darban syadidan, aku memukulnya dengan pukulan yang kuat sekali. Atau menjelaskan apa? Jumlahnya tadi, darabtuhu thalatha darabatin, aku memukulnya 3 kali pukulan. Nah, ini fungsinya masdar itu. Fungsinya masdar itu 3 cuman. Kalau enggak dia menguatkan, kalau enggak dia menjelaskan bagaimananya bentuknya tadi, atau menjelaskan berapanya. Nah, itu jumlahnya. Dah itu aja. Masdar itu aja. Nanti setelah itu baru kita akan masuk ke bab dzarfiz zaman wa dzarfil makan. Ada pertanyaan enggak nih?